Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang ulun muliakan, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesempatan olehnya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan dengan nikmat sehat. Kita sekarang insyaallah kita akan memasuki pagi atau siang yang kelima di bulan Ramadan. Satu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita semuanya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tentunya kita punya pengalaman masing-masing. Orang-orang di sekitar kita, boleh jadi dari keluarga kita, boleh jadi jamaah kita, boleh jadi teman di kantor kita, sudah mendahului kita semua. Dan tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan bulan Ramadan yang disebut dengan ladang amal untuk diri kita. Sekecil apapun yang kita kerjakan di bulan ini tentunya akan memberikan satu pahala yang besar apabila kita mengerjakannya yang disebut dengan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran seperti yang ulun sebutkan tadi, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kebaikan apa saja? Kebaikan kita membukakan orang berpuasa, kebaikan kita amaliyah kita, kebaikan kita ketika kita memberikan sedekah, kebaikan kita ketika kita melakukan ibadah. Apa saja kebaikan itu Allah akan mengganjar dengan pahala yang besar untuk diri kita semua. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang besar terhadap kebaikan yang kita lakukan. Oleh kerana jamaah rahimakumullah, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, mari kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak lain adalah bagaimana kita meningkatkan amalia, bagaimana kita meningkatkan ibadah, dan bagaimana kita meningkatkan akhlak kita, sehingga dengan demikian nantinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perbuatan yang demikian kita diharapkan nanti keluar di bulan Ramadan dengan orang-orang yang disebut dengan predikat takwa. Bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah rahimakumullah, tentu kita mengetahui bagaimana faedah ataupun manfaat dari bulan Ramadan yang begitu sangat besar untuk diri kita. Karena di dalam kajian-kajian disebutkan bahwa ada tipologi, ada karakter manusia ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan. Ada 3 karakter. Yang pertama adalah karakter manusia yang pertama ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan. Ramadankah tidak Ramadan, perbuatannya sama aja, tidak ada bedanya.
Artinya ketika bulan Ramadan tiba, dia jadi orang tenang-tenang saja, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dalam dirinya, bagaimana dia meningkatkan ibadah, bagaimana dia meningkatkan amalia. Tidak ada perbedaan antara bulan-bulan yang sebelumnya. Itulah yang disebut dengan karakter yang pertama. Karakter yang kedua adalah ketika seseorang itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka karakter yang kedua atau disebut dengan tipologi kedua manusia itu adalah sifat manusia itu ada yang tidak senang dengan bulan Ramadan. Naudzubillah. Dia tidak senang adanya bulan Ramadan. Kenapa tidak senang? Karena ada pembatasan untuk dirinya. Apa pembatasan itu? Pembatasan itu seperti kita ketahui bagian pembatasan secara syariah. Tidak boleh makan. Ini sebelum pembatasan, lalu orang kada senang. Tidak boleh minum dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang disyariatkan di dalam saum itu, di dalam puasa itu. Akan tetapi karakter yang ketiga itu adalah karakter yang kita semua kendaki, yang kita semua lakukan. Yaitu karakter yang ketiga itu adalah orang yang senantiasa mengharapkan datangnya bulan Ramadan dan bertemu dengan bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takarrub? Takarrub itu adalah mendekatkan, sehingga ada istilah di tengah-tengah masyarakat itu ada yang disebut dengan kawan qarib gitu. Qarib itu adalah dekat. Artinya kalau takarrub itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mendekatkan diri? Di tengah kita lagi ngantuk-ngantuk ingin madar gitu kan. Tapi panggilan iman kita gitu. Kalau subuh ini kan nyamannya habis subuh langsung madar gitu kan. Guring gitu. Tapi kekuatan keimanan kita mengalahkan itu semua. Barang setumat kita duduk bersama mengkaji dari beberapa ayat suci di dalam Al-Quran. Nah itulah yang disebutkan bagaimana seseorang itu takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takarrub yang ketiga. Takarrub yang ketiga adalah bagaimana seseorang itu takarrub kepada Allah dengan cara berzikir. Artinya zikir itu ingat. Maka setelah kita melakukan ibadah solat, ada yang disebut dengan zikir solat itu. Apa zikir itu? Zikir itu adalah ingat kepada Allah dengan kita melakukan kalimat membaca kalimat thayyibah. Apakah itu subhanallah walhamdulillah Allahu akbar dan lain sebagainya. Sebuah kalimat yang enteng. Sebuah kalimat yang ringan, akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah berat dalam timbangan nanti. Kenapa disebutkan dengan demikian? Dengan demikian, wal waznu yauma idinil haq. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala, kita berataan itu akan disediakan timbangan, wazan. Bukan wajan orang Banjar kan, wajan lain pula kan. Wazan. Wal waznu yauma idinil haq. Nanti kita akan semuanya akan ditimbang dari segala sesuatu yang kita lakukan di dunia. Apakah itu ditimbang dalam kebaikan dan ditimbang dari amal-amal kejelekan kita. Dan timbangan itu kata Allah Subhanahu wa taala, mufassir menjelaskan, wal waznu yauma idinil haq. Nanti akan ada wazan, ada timbangan. Yang timbangan itu maha benar, adil. Keredak digantungi misalnya di timbangannya itu supaya berat. Sehingga dengan demikian pembeli merasa dirugikan. Yang seharusnya sekilo dikuranginya sedikit. Tapi sedikit kali 20 akhirnya banyak juga. Dia mendapatkan keuntungan, tapi dialah yang membuka pintu kejelekan untuk dirinya. Itulah yang disebutkan bagaimana kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain zikir kepadanya. Tentu kita sudah mengetahui semuanya. Bagaimana kita disuruh untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an.
memperbanyak bacaan Al-Quran, dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat kita. Dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada diri kita nanti pada saat kita liqa Rabbi, bertemu dengan Allah. Dan katanya Al-Quran, oh ya, dulu dia masa hidupnya, ya Allah, masukkan dia ke tempat yang bagus, ke tempat yang baik, ke jannahmu, karena dulu dia selalu membaca Al-Quran. Itu disebut dengan syafaat. Oleh karenanya takarub yang selanjutnya adalah bagaimana kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Artinya apa? Segala sesuatu yang Allah fardukan, segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada diri kita, tentunya yang diwajibkan, yang difardukan kepada diri kita, satu pun tidak ada yang kita tinggalkan, seperti yang kita lakukan dalam keseharian kita. Oleh karena jamaah rahimakumullah, itulah yang disebutkan bagaimana kita takarrub ilallah. Takarrub mendekatkan diri kepada Allah. Kapan itu takarrub? Dimanapun kita, dalam posisi apapun kita. Apakah posisinya di swasta atau di PNS, sama. Bagaimana kita takarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tadi ulun ada membaca surah Al-Furqan. Ada surah Al-Furqan itu surah yang ke-25 di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Ayat ini memberikan satu pengertian, mufassir menjelaskan bahwa ayat ini memberikan dua makna yang sangat penting untuk diri kita. Apa makna yang sangat penting untuk diri kita semua? Wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahar. Terhadap pergantian, silih bergantinya siang dan malam, yang mengakibatkan nanti berubahnya hari, bulan dan tahun, yang nantinya akan berubahnya usia kita. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sengaja menciptakan kepada manusia yang demikian untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, liman arada ayyadzakkara. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, liman arada ayyadzakkara, supaya kita bisa mengambil peringatan. Supaya kita semua bisa mengambil peringatan. Peringatan yang mana yang bisa kita ambil? Contoh, peringatan terhadap umur kita. Peringatan terhadap umur kita, usia kita. Kenapa disebutkan dengan demikian? Peringatan dengan umur kita. Oh ya, umur kita sekarang sudah segini. Lalu peringatan ini maksud, kalau saya berumur umur misalnya 60 tahun, kita sudah sampai ke bulan Ramadan. Lalu ada koreksi kepada diri kita, sejauh mana saya melakukan ibadah kepada Allah dengan baik, sejauh mana saya membaca Al-Quran, sejauh mana saya berzikir, dan semuanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kita. Semuanya itu adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kita buat sendiri, yang ditujukan kepada diri kita, dan kita akan bisa menjawab, bukan orang lain yang bisa menjawabnya. Liman arada. Dan itu akan menjadi sebuah arada ayyadzakar, akan menjadi sebuah peringatan kepada diri kita semua. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu adalah ayyadzakara au arada syukura. Syukur. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Bagaimana kita bersyukur dengan umur kita? Bagaimana kita bersyukur dengan harta kita? Bagaimana kita bersyukur dengan yang lain-lainnya? Bersyukur dengan umur kita. Artinya adalah kalau dia bersyukur dengan umurnya, maka sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya digunakan kepada sesuatu kebaikan dan tidak melakukan sebuah kejelekan. Nah, itulah yang disebut dengan bersyukur dengan umur kita. Yang kedua adalah bagaimana kita bersyukur dengan harta kita. Pian-pian berataan tahu semua bahwa bersyukur dengan harta kita, harta yang kita miliki adalah masih ada hak orang lain yang perlu kita berikan. Karena
Segala sesuatu harta yang kita miliki itu, yang kita kumpulkan itu adalah sesungguhnya harta kita yang kita sedekahkan. Harta kita yang kita infakkan. Kenapa disebutkan demikian? Harta itu akan menjadi amaliyah diri kita dan akan menjadi penghalang ketika nanti diperiksa, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harta yang kita miliki, yang kita tinggalkan akan menjadi harta waris kepada anak-anak kita. Nah, itulah yang disebutkan liman arada ayyadzakkara au arada syukur. Itulah yang disebutkan tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga yang ulun sebutkan tadi adalah bagaimana orang itu merindukan bulan Ramadan. Kalau tipe yang pertama biasa-biasa saja. Ramadan kah, kada Ramadan, dia tetap begitu saja. Yang kedua, tipe yang kedua yang ulun sebutkan tadi adalah orang yang tidak senang dengan datangnya Ramadan. Kenapa tidak senang? Karena dia merasa ada pembatasan untuk dirinya. Tapi yang ketiga adalah mudah-mudahan kita semuanya termasuk kepada tipe yang ketiga ini. Bagaimana dia merindukan bulan Ramadan. Karena tahun yang lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Pertemukan kami, ya Allah, dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Jadi doa kita diijabah oleh Allah. Permohonan kita, permintaan kita diijabah oleh Allah sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka kita melakukan amalah itu dengan meningkatkan. Kalau meningkatkan itu gimana? Meningkatkan itu menjalankan ibadah juga. Tapi dengan bulan Ramadan ditingkatkan. Yang dulunya misalnya orang itu tidak suka berjamaah. Dengan datangnya bulan Ramadan dia akan meningkatkan sholatnya dengan melakukan sholat berjamaah. Itulah yang disebutkan meningkatkan amalia di bulan Ramadan. Nah, itulah yang disebutkan ayat tadi adalah memberikan makna bagaimana menjadikan sebuah peringatan. Yang kedua adalah bagaimana seseorang itu bersyukur kepada Allah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ya baghiyal khair gitu. Wahai orang-orang yang terbiasa, orang-orang yang suka, orang-orang yang senang. Apa yang senangnya? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang suka melakukan kebaikan, datanglah, lakukanlah kebaikan itu, terutama di bulan Ramadan. Lakukanlah zikir itu dengan zikir yang sebaik-baiknya. Kapan? Di bulan Ramadan ini. Aqbil kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bekerjalah melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ya baghiyasyarri. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ya baghiyasyarr. Wahai orang yang terbiasa, orang yang terbiasa melakukan kejelekan, orang yang terbiasa melakukan perbuatan yang tidak baik. Apa sabda Rasulullah SAW? Aqsir itu adalah berhentilah. Ramadan itu sudah datang. Ramadan itu sudah dipertemukan kepada kalian. Aqsir, berhentilah melakukan kejelekan itu. Bagaimana indahnya kalimat itu. Yang suka melakukan kebaikan, kata Rasulullah SAW, ayo tingkatkan kebaikan itu. Lakukan kebaikan itu. Tapi orang yang tidak suka atau terbiasa melakukan kejelekan, Rasul hanya berucap, berhentilah, perbaiki dirinya. Sehingga Rasul SAW pada awal bulan Ramadan itu, Rasul mengajarkan sebuah doa agar kepada diri kita semua diberikan kesehatan. Kita semua diberikan kenikmatan. Kapan itu? Selama dalam bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, di awal-awal Rasul itu sudah memberikan contoh kepada diri kita dengan sebuah doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabb
Rabbi wa Rabbukallah. Jadi doa ini pendek. Untuk apa? Supaya kita dalam sebulan penuh itu diberikan oleh Allah kesehatan. Supaya kita dalam melaksanakan Ramadan dari awal sampai akhir diberikan kekuatan. Dengan doa yang singkat ini, ulun ulangi, boleh juga dalam hati pian. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Artinya kata Allah, kata Rasulullah SAW, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan kepada kami semua ya Allah kesehatan, turunkan kepada kami semua ya Allah kebahagiaan selama kami melaksanakan ibadah bulan Ramadan, karena kami sadar Rabbi wa Rabbukallah, Tuhan kita, Tuhan kalian itu adalah Tuhanku, dan Tuhan kalian semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan tadabbur, memberikan sebuah pelajaran kepada diri kita, sehingga dengan demikian nantinya kita bisa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mudah-mudahan kita berataan selama kita melaksanakan saum Ramadan diberikan kesehatan oleh Allah, baik kita maupun keluarga kita yang ada di rumah. Yang kedua, kita diberikan ketetapan iman dan Islam. Dan yang ketiga adalah sehingga kita konsisten di dalam melakukan zikir dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, sehingga nantinya tidak hanya sekadar meningkatkan, akan tetapi kita melakukan perubahan ibda binafsik. Artinya kita memulai dari kita, dari diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari ulun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.